Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas tentang ukuran statistik lanjutan ya. Yang kemarin tentang ukuran penyebaran data, ukuran pemusatan data, dan di sini akan kita bahas tentang ukuran letak ya, letak data atau penyebaran data. Adapun beberapa ukuran statistik yang kita juga pernah bahas tentang persentil data berkelompok, di mana untuk formulanya yang digunakan adalah menentukan letak persentil untuk data berkelompok sebagai berikut, di mana rumus persentil ke I ya, misalkan I-nya adalah 2 ya, berarti PI 2 gitu ya, sama dengan LI tapi bawa kelas persentil ke I-nya. Lalu C-nya adalah panjang kelasnya atau rentang kelasnya ya. Lalu di sini I per 100 ya, di mana I-nya itu adalah persentilnya per dari 100 kali N banyaknya data dikurang dengan frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil dibagi dengan panjang kelas persentilnya. Ya, contoh ya. Ada perhitungan persentil data berkelompok ya, kita punya data umur karyawan ya dengan rentang panjang kelasnya adalah 5 ya, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 3 40, 41 45 ya. Dengan frekuensi umur karyawan itu frekuensi 12, 6, 19, 20, 11, 7 ya. Nah, kalau kita lihat berapakah tentukan nilai persentil dari ke 60. Jadi kalau letak persentil 60 berarti 60 per 100 kali dari frekuensinya, banyakkan frekuensi adalah 75. Berarti adalah 45. 45 itu berada pada data ke frekuensi di rentang 3135 ya. Berarti kalau batas bawahnya adalah 30,5, panjang kelasnya berarti plus C-nya ini adalah panjang kelasnya adalah 5 ya, lalu 6 per 10 per 100 adalah 0,6 dikali dengan frekuensinya adalah 75 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 3 panjang frekuensi 20. Nah, untuk desil data berkelompok ya, formula yang bisa digunakan adalah letak desil untuk data berkelompok adalah sebagai berikut ya, di mana desil ke I ya sama dengan LI plus C I per 10 kali N dikurang dengan frekuensi kumulatif kelas desilnya dibagi dengan frekuensi kelas desil. Kalau kita tentukan berapakah tentukan nilai desil ke 9 ya, berarti 9 per 10 ya, 9 per 10 dikali dengan datanya adalah 75, jadi sekitar 67,5. Nah, ini data 67,5 itu berada di sini ya, 3640, berarti kelas bawahnya adalah 35,5, panjang kelasnya adalah 5, berarti desilnya 10. 9 per 10 adalah 0,9 kali 75 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 57 dibagi dengan frekuensinya adalah 11, maka didapatkanlah 40,27. Nah, kalau kita bicara tentang kuartil data berkelompok ya, datanya itu memiliki frekuensi, formula yang kita tentukan adalah kuartil data berkelompok sebagai berikut. Kalau kita lihat kuartil ke1, Q1, Q2 dan Q3, sedangkan BI itu adalah letak bawah kuartil ke-nya, dan N-nya adalah panjang kelasnya, dan F-nya adalah frekuensi kumulatif, L-nya ini adalah panjang kelas dan dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. Misalkan datanya adalah nilai UTS nih ya, nilai UTS ada nilai UTS 40 sampai 49, ini rentangnya atau panjang kelasnya adalah 10, frekuensi 4 dan seterusnya ya, dan di mana kita bisa lihat berapakah nilai atau Q1, Q2 dan Q3. Kalau kita bicara Q1 kan Q1 adalah seperempat dari datanya. Kalau kita punya banyak frekuensi adalah 40, berarti seperempat kali 40 berarti adalah 10. Berarti data ke-10 mana? Data ke-10 berada di sekitar di 6069 ini ya. Nah, sedangkan Q2 adalah 2/4
20 tidak, angka 20 ada juga di sini ya, di rentang 60,9, dan 3/4, jadi 30 ada berada di sini 7,9. Kalau bicara tentang Q1 nya, berarti Q1 adalah batasnya kan adalah batas kelas bawahnya adalah 59,5, panjang kelasnya adalah 10, ini adalah 1/4 dari 40 ya, 1/4 adalah korbannya kali 40 dikurang dengan frekuensi populasi sebelumnya dibagi dengan 14 adalah 60,1. Ini juga sama Q2 berarti nanti 59,5 ya ditambah dengan 2/4 kali 40 dikurang dengan 9 bagi dengan 14 ya, didapatkan 67,36. Sedangkan ini juga sama, berarti di sini batas bawahnya adalah 69,5 ya. Di sini panjang kelasnya 10, ini adalah 3/4 kali 40, jadi ya kurang 9 ya, berarti kurang 23 nih ya. Kalau yang tadi 29 kan 23 per 10, maka dapat 76,50. Itu adalah untuk mencari kuartil Q1, Q2 dan Q3 ya. Untuk ukuran letak ya atau box plot itu suatu alat yang membedakan data outlier ya, untuk memberikan informasi tentang rata-rata ya. Set data ini diurutkan untuk secara bertingkat ya. Misalkan kalau kita lihat tentang bagaimana box plot itu digunakan untuk menghitung pemusatan dari data itu sendiri. Kita bisa juga menghitung berapa kuartil ke-5, ke-7 ya. Jadi kalau kita bicara tentang median ya berarti itu kuartil kedua, Q2. Kalau lower kuartil adalah Q1, kalau upper kuartil adalah Q3. Sedangkan dan fences ya. Di sini untuk upper linear phase dan leaf lower inner phase, dan OF upper outer phase, dan low F adalah lower outer phase. Dan ini adalah seperti ini, dimana median adalah Q2 nya, lalu adalah Q1 nya adalah low quartilnya, kalau Q3 adalah upper quartilnya, dan ada WF upper inner phase, dan LEF nya ya, lower inner phase nya. Nah di sini bentuk dari block spot ini ya. Nah kalau kita bicara tentang kuartil ya, ranking kuartil dari pas segmen ini, jadi kita bisa lihat ini 25% ya, letak antara 20% 29. Ini Q2 itu adalah sekitar 5% ke kanan, 5% ke kiri ya. Sedangkan Q1 adalah kesini adalah 25%, kesananya lowernya adalah 20%, earthnya adalah rata-rata lebih banyak adalah 5%. Sedangkan Q2 adalah smaller-nya adalah 5, less-nya adalah 50. Sedangkan Q3 adalah smaller-nya adalah 75 dan 25% adalah less-nya ya, atau lebih besar dari 20%. Jadi kalau kita bicara tentang kuartil formulanya ya, jadi kita bisa bicara posisi kuartilnya itu adalah n+1 per 4 ya. Jadi ini adalah penyebab data, n+1 setengah itu adalah kuartil kedua, 3n+1 per 4 adalah kuartil ketiga. Jadi teman-teman bisa lihat nih tentang data kuartil yang box plot ini ya. Di sini ada 11, 12, 13, 16, 16, 7, 18, 21, 22 ya, dimana kalau kita lihat banyaknya data adalah 9, berarti kuartil pertama 9/1 ya, bagi 4 adalah 2,5, berada posisi di sini ada 2 dan 3/5 dari 2,5, sedangkan 9/1 per 2 adalah 5, posisi kelima 1, 2, 3, 4, 5 berarti 16, 3/1 per 4 adalah 7,5, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti di sini ya 18/21 ini posisinya adalah 19,5. Sedangkan step itu adalah Q3 kurang Q1 ya, jadi 19 kurang 12 ya, sekitar 6, ya. Di sini dikali dengan 1,5, dikali sama dapat 10,5. Jadi kalau untuk UIF-nya berarti Q3 tambah step, berarti sekitar sama dengan di sini kan stepnya adalah 30 ya, berarti kalau ini
Q3 plus step ada 30. Kita dapat 22 ya. Berarti Q1 kurang step untuk ya Q1 nya adalah 12,5 kurang stepnya 10,5 adalah 2 ya. Berarti ada data ke 11 di sini, sedangkan ini data 30 adalah 22 di sini. Sedangkan OAF Q3 plus 2 kali step, kalau OAF adalah Q1 dikurang 2 kali step ya. Maka kita dapat data seperti ini. Stepnya tadi ada 10,5, Q2 nya adalah 16, Q1 12,5, Q3 11,5, sedangkan LIF nya adalah 11, OIF adalah 22, sedangkan LOF nya adalah 8,5 dengan OAF nya adalah 43. Ini adalah bentuk blogspot tentang ukuran data itu sendiri ya. Nah, baru kita bicara tentang ukuran statistik ya, tentang variasi. Ya, variasi ini kalau kita bicara tentang data itu apakah homogen atau seragam, maka bisa lihat dari variasi datanya. Jadi rentang datanya ini ya, apakah memojok ke atas atau nanti bisa kedalaman lebih ke arah simetri atau tidak. Rentangnya, interkuartil rentangnya, variasinya, lalu standar deviasinya, dan koefisien dari deviasi. Kalau kita bicara tentang range, berarti adalah data yang besar dikurang data yang kecil ya. Kalau kita punya seperti ini, data besar 12 dan ini kurang 7 adalah 5, sedangkan ini 12 kurang 5. Tetapi kelemahan dari data ini tidak bisa memberikan distribusi dari data tersebut untuk kurang dari rentangnya. Jadi kalau kita punya data seperti ini ya, berarti kan 5 dan 1 ini adalah 4. Kalau ini 120 kali 1 dan 109. Jadi kan kita lihat walaupun ini jumlah datanya sama tapi angkanya berbeda, tidak memberikan data seperti variasi yang homogen. Nah, maka kita bisa lihat untuk quartile range bisa kita lihat dari Q3 dikurang Q1 nya. Jadi kalau kita lihat tentang tadi ya, tentang quartile tadi, kalau kita punya data 12, 34, 55, 70 ya, maka interkuartilnya adalah di sini Q3 57, ini kurang 30 adalah 27 interkuartilnya, sedangkan maksimum 70, minimumnya adalah 12 ya. Ini adalah UIF dan UOF ya, dan LOAF tadi. Nah, untuk ragam variasinya yang kita bisa gunakan tentang rumus dari sigma dari banyak data ya dikurang dengan rata-rata dikuadratkan dibagi dengan n dikurang 1 ya, sedangkan definisi berarti akar dari variasinya. Jadi kalau kita punya 10, 12, 14, 15, 17, 18, 24, jadi ini kan banyak data adalah 8 kurang 1, ini rata-ratanya adalah 16, berarti 10 kurang 16, 12 kurang 16, 12 kurang 16, dan 24 kurang 16, maka dapat 126 per 7, berarti dapat 4,2426 dari standar deviasinya. Dan bagaimana untuk menghitung dari variasinya, apakah standar deviasinya itu adalah kecil ya, kalau kayak gini kan kecil, kalau standar kayak gini adalah deviasinya adalah besar ya. Jadi kalau kita bandingkan standar deviasi ya, kita bisa lihat rata-ratanya sama nih, rata sama dari data dari ketiga ini, tetapi yang membedakan dari ketiga data ini adalah standar deviasinya ya. Kalau kita lihat nih, standar deviasinya lebih kecil yang ada di sini ya, ada di sini ya, kecil karena kalau kita lihat di setengah gambar kan lebih kecil, ini lebih besar ya untuk standar deviasi. Sedangkan bagaimana untuk menghitung standar deviasi ya untuk data berkelompok, jadi kita bisa gunakan akar dari N1 adalah fungsi frekuensi ke-nya, X adalah yang tengah dari ke-1-nya, dan nanti di sini F kali I kali X dikuadratkan baru di sigmakan per N-nya. Misalkan kita punya data nilai statistik seperti ini 3039, dari nilai statistik ini kita cari main point-nya atau nilai titik tengahnya 34,5, 4,5, 54,5, 4,5, 7,5, 8,4,5, 9,5, dan frekuensinya dikali ya main point dengan frekuensinya didapat sekian 10,35, 22,5, dan setelah itu kita bisa cari dari main point-nya dikuadratkan baru dikali dengan frekuensi dapat ini ya. Baru yang ini adalah sum atau jumlah dari yang ini